Ibu Bagas mengatakan, "Nak, syukur kamu pulang. Kamu tahu enggak, apa yang barusan kamu lihat? Itu bukan sekedar acara selamatan. Dan itu juga bukan sekedar ritual seperti apa yang kamu lihat. Ibu cemas. Ibu khawatir. Syukur kamu pulang." Bagas mendengar apa yang disampaikan ibunya, penasaran. Ibu tahu apa? Loh, kok tiba-tiba ibu sudah buka pintu? Seperti ibu ini punya feeling atau dia tahulah akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap Bagas. Bagas bertanya, "Ibu tahu apa? Kasih tahu Bagas, Bu. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam ini?" Dengan suara pelan dan berbisik, ibunya Bagas mengatakan, "Itulah pengruak bayi." Pengruak bayi adalah sebutan dalam bahasa Jawa untuk sosok makhluk jahat yang diyakini makhluk-makhluk itu memakan atau merusak bayi secara gaib. Sedangkan kata ruak dalam kata pengruakan diambil dari bahasa Jawa yang memiliki arti menghancurkan atau melahap. Menurut kepercayaan lama, makhluk-makhluk jahat ini akan muncul di saat malam bulan tilem. Apa itu bulan tilem? Bulan tilem adalah bulan mati. Mereka berkeliaran mencari bayi-bayi yang baru saja dilahirkan. Masyarakat Jawa kuno menyebutkan ketika kejadian ini terjadi dengan istilah Demit pengruak bayi ismetu nalika wengi tilem. sekitar jam 8, setengah 9 malam lah, sahabat-sahabat. Malam itu intinya Bagas tidak bisa tidur. Belum masuk di tengah malam, ya masih jam-jam 11 lah. Jadi dari jam setengah 9 sampai jam 11 itu Bagas ini ya, mikirin tentang apa yang terjadi sebenarnya di desa Wekasan. Itu aja lah yang ada di otaknya. Nah, ya, masuk-masuk di jam 11 lah, Bagas mendengar ada suara langkah kaki warawiri dari samping jendela kamar Bagas. Itu terdengar lagi di arah teras depan rumah. Awalnya diabain nih sama Bagas. Tapi ketika Bagas kembali mendengar suara tangis bayi, suara langkah kaki itu mulai diperhatikan sama Bagas. Ini suaranya kemana nih arahnya nih? Suara tangis bayi ini semakin terdengar jelas. Langkah kaki itu seakan-akan semakin mendekat. Sontak saja Bagas ini terkejut ketika suara tangis bayi yang didengar Bagas berhenti. Itu berubah menjadi suara Pak Darto. Suara Pak Darto yang memanggil dari arah teras depan rumah Bagas. "Le, keluar. Sini. Kamu sudah kami tunggu. Ayo, Le. Ayo. Malam ini bagus, Le. Malam ini waktunya. Sudah lama kami menunggu kedatangan kamu." Mendengar itu tubuh Bagas ini lemes. Tengkuknya merinding, kaki, tangan ini gemetar semua. Tanpa disadari, kakinya melangkah untuk menuju keluar kamar. Anehnya nih Bagas bilang, kakinya melangkah, hatinya berkata, pikirannya mengingat apa yang dipesankan ibu dan apa yang dipesankan Pak D. Slamet. Mulai dari malam ini, apapun yang terjadi, ketika ada suara yang menyeru atau suara tangis atau apapun lah itu, abaikan. Jangan sampai kau ikuti. Pikirannya tuh mikirin tentang ucapan itu, hatinya juga menolak langkah kaki ini untuk maju, tapi nggak tahu. Seakan-akan raga Bagas ini dikendalikan oleh sesuatu untuk mengikuti seruan dari sosok yang diyakini Bagas itu adalah Pak Darto. Karena Bagas ini hafal sekali suara si Pak Darto ini.
melangkah keluar kamar, melewati ruang tengah, membuka pintu depan, dan ketika pintu depan terbuka, angin tuh berhembus, itu dingin sedingin-dinginnya. Bau anyir dan bau kemenyan kembali tercium oleh Bagas. Aroma kemenyan yang bercampur amis darah. Sosok Pak Darto berdiri pas di depan pintu di teras rumah Bagas. Tapi kali ini sosok Pak Darto ini berbeda. Berbeda dengan sosok yang ditemuinya kemarin. Kalau kemarin itu masih lah ada sedikit kayak aura-aura manusianya ada. Tapi kali ini kok beda sekali. Tubuhnya terlihat agak lebih tinggi. Bahu ini naik ke atas kayak gini. Wajahnya itu lebih kurus lagi dari kemarin dan pucat. Bagas memperhatikan, ini bener ndak Pak Darto? Oh iya ini Pak Darto, tapi kok kurus banget kayak itu. Nah dari bias cahaya bulan yang masuk ke teras rumah Bagas, bayangan Pak Darto ini terlihat kembar dua. Satu bayangan tubuh Pak Darto yang dilihat Bagas, dan satu lagi pas di samping bayangan tubuh Pak Darto yang asli itu ada sosok hitam tapi wujudnya tidak jelas. Tapi itu lebih tinggi, lebih besar dari sosok bayangan Pak Darto. Cuman bayangan saja terlihat, wujudnya belum terlihat. Nah, melihat Bagas keluar, Pak Darto ini tersenyum dan langsung membalikkan badan melangkah keluar dari teras rumah Bagas. Bagas pun ngikut, kakinya ngikut melangkah ngintilin si Pak Darto. Di perjalanan itu, Desa Wekasan ini terasa sangat menyeramkan. Hampir di setiap rumah warga pada malam itu ada sosok nan mengerikan, ada perwujudan yang menakutkan. Ada yang di genteng, ada yang di samping pagar, ada yang di teras. Perwujudannya mengerikan sekali. Ya, digambarkan kayak iblis lah kayak gitu. Ada yang bertanduk, ada yang bertaring, ada yang matanya satu. Makhluk-makhluk itu seperti sedang menjaga rumah-rumah warga ini. Entah apalah yang dijaganya. Jadi di perjalanan itu Bagas cuma dapat memperhatikan di sekitarnya saja. Ya, tidak ada komunikasi dengan sosok Pak Darto yang berjalan di depan Bagas. Nah, arah langkah kaki Pak Darto ini membawa Bagas ini menuju ke rumah Pak Darto. Ya, jadi gerbang besar rumah Pak Darto itu sudah terbuka. Rumah besar yang dimiliki Pak Darto semua lampunya mati. Tapi di bagian belakang rumah Pak Darto itu ada cahaya merah. Ternyata di belakang rumah Pak Darto itu ada balai-balai. Ya, di samping balai-balai itu ada sebuah kolam yang dibuat oleh Pak Darto. Bagas nggak tahu sebelumnya, ya karena Bagas kan belum pernah main-main ke rumah Pak Darto, cuman malam itu saja tapi nggak masuk, apalagi melihat pekarangan rumah sampai ke belakang kan nggak tahu Bagas ini. Jadi malam itulah ketika Bagas ini kayak ngikutin Pak Darto atau kebawa lah sama si Pak Darto ini, dia melihat cahaya merah itu ternyata adalah cahaya api unggun yang memantul ke arah kolam yang berukuran kurang lebih sekitar 2 meter kali 3 meter lah. Yang membuat air dalam kolam itu awalnya terlihat berwarna merah. Karena bias dari cahaya api unggun tadi, itu yang dipikirkan Bagas. Tapi bukan itu. Air kolam itu merah, ya, bukan karena bias cahaya api unggun, bukan. Itu cuma pikiran Bagas awal aja. Nah, di sana, ya, itu tidak ada siapa-siapa, sahabat-sahabat. Cuman ada Pak Darto dan Bagas. Jadi sebelum Bagas ini sampai ke balai-balai, sampai ke api unggun dan mendekati kolam, langkah kaki Bagas ini terhenti. Tapi Pak Darto terus saja dia melangkah. Nah, jaraknya paling sekitar 6 meter, 7 meter lah. Dari tempat Bagas ini tidak bisa melangkah lagi, ya, ke kolam yang saat itu Pak Darto sudah ada di pinggir kolam. Jadi kolam itu kolam semen, sahabat-sahabat. Bukan kolam tanah, itu kan enggak. Kayak kolam ikan yang di atas ya.
Nah, kotak kayak gitu. Ukurannya ya 2x3 lah, kurang lebih Bagas bilang. Jadi Pak Darto ini melakukan sesuatu. Dia mengambil dari balai-balai yang ada di samping kolam. Itu ada sebuah nampan. Nampan itu menggunung seperti ini, bagian atasnya itu kembang semua. Kembang 7 rupa. Nah, di bagian dalamnya yang ditutupi oleh kembang 7 rupa itu tuh tidak tahu Bagas apa. Jadi Pak Darto menuju ke sana, membelah nampan itu, dirogoh-rogoh sama Pak Darto dan mengambil sesuatu dari dalam nampan itu. Terlihat ukurannya ya seukuran botol mineral lah, berbalut kain putih. Dibawa sama Pak Darto menuju ke pinggir kolam. Nah, di pinggir kolam, Pak Darto melakukan sesuatu yang digambarkan Bagas seperti ini. Sesuatu yang dibawanya ini yang berbungkus kain putih itu kayak dinina-boboin sama Pak Darto dengan menggunakan bahasa Jawa sembari ngomong kayak gini. Maaf Yona, ini pengorbananmu agar bapak ibumu, saudara-saudaramu tidak kelaparan lagi. Kamu di sini yo. Kamu di sini yo. Ini pengorbananmu untuk keluargamu. Perlahan sesuatu yang dipegang oleh Pak Darto itu dicelupkannya ke dalam air. Aku ingin berteriak, tapi tubuhku kaku. Suara air bergolak dan tiba-tiba saja sesuatu dari dalam kolam menampakkan diri. Tangan kecil, pucat seperti tangan bayi, mencakar-cakar udara sebelum lenyap ditelan air kembali. Bagas mundur. Bagas gemetar. Akhirnya Bagas pun jatuh terduduk dan seketika pandangan Bagas pun gelap. Bagas terbangun keesokan paginya di ranjang rumah ibu. Leher Bagas terasa dingin seperti habis disiram oleh air sumur. Ibu Bagas duduk di sampingnya dengan wajah cemas dan berkata, "Nak, kamu semalam jatuh di dekat rumah Pak Darto," kata ibu Bagas pelan. Untungnya Pak RW lihat waktu mau ke musola. Lalu Bagas menatap ibu dan berkata, "Bu, aku lihat dia. Dia nyemplungin sesuatu ke kolam. Itu seperti bayi, Bu. Itu seperti bayi dan aku melihatnya." Ibu Bagas langsung menatapnya tajam, lalu menempelkan jari ke bibir Bagas dan berkata, "Jangan sembarangan ngomong di sini. Gas, dengar ibu. Kamu jangan ganggu urusan orang kaya di desa ini. Kalau kamu mau selamat, lupakan apa yang kamu lihat." Tegas perkataan ibunya Bagas ini bukan sekedar peringatan, tapi Bagas tidak bisa diam. Bagas tidak bisa mengikuti kata-kata yang disampaikan ibunya, malah sebaliknya. Kata-kata ibu Bagas itu justru menambah rasa curiga terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Darto. Dan sejak hari itu, keanehan demi keanehan mulai menimpa warga. 3 kambing milik Pak RW tiba-tiba mati dengan perut terurai seperti ada sesuatu yang mencabik-cabiknya. Tapi anehnya, tak ada pun sedikit darah yang keluar. Lalu, sumur Burini, satu-satunya sumber air bersih di ujung desa. Airnya berubah keruh dan berbau besi. Sejak hari itu, di setiap malam Jumat, selalu terdengar suara bayi menangis dari arah kolam rumah Pak Darto. Beberapa warga sempat mencoba menegur, tapi siapapun yang menyinggung hal itu selalu sakit keesokan harinya. Ada yang demam tinggi, ada yang seperti kehilangan kesadaran dan mengigau menyebut, "Bayi menangis, ada bayi lapar, ada bayi menangis." Lalu Bagas mengingat. Malam ketiga sejak Bagas jatuh di rumah Pak Darto. Bagas tak bisa tidur.
Di luar angin berputar seperti ada pusaran angin, dan di antara desiran angin itu, Bagas mendengar ada suara langkah kaki berat pelan seperti seorang berjalan di halaman. Aku mengintip dari jendela. Di luar sana, sosok Pak Darto berdiri menghadap rumah kami. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi di tangannya ia membawa sesuatu seperti selendang putih basah. Dari arah selendang itu, tetesan demi tetesan merah menetes ke tanah. Aku mundur pelan, napasku memburu. Tapi tiba-tiba, ibu bangun dari kamarnya, menatap ke arah pintu depan dan berbisik pelan. "Gas, Gas, tutup mata kamu. Jangan kamu lihat, nak. Tutup matamu, nak." Aku menunduk, tapi dari sela-sela kain tirai, aku masih sempat melihat sesuatu. Di bawah cahaya rembulan, bayangan Pak Darto tampak ada dua. Satu, Pak Darto yang bertubuh manusia, dan satu lagi seperti makhluk kecil merayap di tanah, menyerupai bayi tanpa wajah menempel di kaki kirinya. Pagi itu, ibu tidak bicara banyak. Ia hanya bilang, "Gas, malam ini kamu jangan keluar rumah. Apapun yang kamu dengar, jangan keluar, yo nak." Aku ingin bertanya, tapi ibu sudah menatapku dengan mata berkaca-kaca, seolah tahu sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Dan malam itu, aku tahu maksudnya. Sekitar tengah malam, suara gaduh terdengar dari arah rumah Pak Darto. Teriakan, suara kaca pecah, lalu tangis seorang perempuan. Aku dan beberapa warga berlari ke sana. Kami menemukan istri Pak Darto berlutut di halaman, menjerit histeris sambil menunjuk kolam. "Dia ambil anakku! Darto gila! Dia ambil anakku!" Air kolam berwarna hitam pekat pada malam itu, dan di permukaannya ada benda yang mengapung perlahan ke pinggir, dibungkus kain putih sama seperti yang kulihat malam itu. Pak Darto tidak ditemukan. Warga mencari ke seluruh pelosok desa, tapi tidak ada jejak. Hanya bau amis dan tangisan samar dari arah hutan bambu di belakang rumahnya. Sejak malam itu, warga mulai pindah. Sebagian memilih meninggalkan desa Wekasan, sebagian lagi mereka yang menetap. Mereka berpura-pura tidak tahu apa-apa dan tidak terjadi apa-apa di desa Wekasan. Wekasan yang kini terkutuk. Tapi bagi Bagas dan ibunya, semua ini belum selesai. Karena setiap malam, dari kamar tidur Bagas sendiri, Bagas masih mendengar suara itu. Suara tangis bayi. Tangisan yang perlahan berubah menjadi suara tawa dan kadang-kadang menyebut nama Bagas perlahan. Bagas, Bagas. Sejak malam saat istri Pak Darto berteriak histeris di depan kolam, Wekasan berubah menjadi desa tanpa suara. Siang hari terasa kosong, hanya angin yang lewat membawa debu. Seolah waktu di sini berhenti. Warga jarang keluar rumah dan setiap malam udara terasa berat, seperti ada ribuan mata yang memperhatikan dari balik pepohonan. Di sini Bagas tidak bisa diam. Setiap kali menutup mata, Bagas mendengar kembali tangisan itu. Tangisan bayi yang kadang terdengar di dalam kepalanya sendiri. Bagas tahu ini bukanlah halusinasi. Dan di suatu siang, Bagas memberanikan diri mendatangi Mbah Wiryo.
sesepuh tertua di desa yang dikenal suka mengasingkan diri di rumahnya di pinggir lereng. Berbeda dengan Mbah Slamet, teman dari almarhum ayahnya Bagas yang tinggal di desa itu. Nah, Mbah Wiryo ini lebih sepuh lagi dari Mbah Slamet. Rumahnya tua, berdinding papan, dan di depannya tumbuh pohon Kamboja besar yang aromanya sangat menusuk sekali. Saat Bagas tiba di rumah Mbah Wiryo, saat Bagas ingin mengetuk pintu, terdengar dari dalam rumah suara yang serak tapi tegas mengatakan, "Aku sudah tahu, kamu mau tanya kan soal Darto?" Bagas pun terdiam. Tubuhnya langsung dingin. "Masuk, masuk." Suara itu menyuruh Bagas masuk. Bagas pun melangkah pelan ke dalam rumah. Di ruangan itu hanya ada satu lampu minyak dan tumpukan kitab lusuh di atas tikar pandan. Tanpa menoleh, Mbah Wiryo berkata, "Yang kamu dengar di malam hari itu bukan tangisan manusia, itu tangisan pengeruak." Mendengar kata pengeruak, Bagas menelan ludah. Lalu Mbah Wiryo mengatakan, "Iya, itu pengeruak. Dulu, sebelum kamu lahir, Wekasan ini bukan desa biasa. Tempat ini dulu adalah tanah buangan. Tempat orang-orang yang menolak perjanjian dengan pengeruak bayi. Tahu kamu, apa itu pengeruak bayi?" "Aku tidak paham. Aku tidak paham, Mbah. Perjanjian apa yang Mbah maksud?" Lalu Mbah Wiryo menatap lama ke arah Bagas dan mengatakan, "Pesugihan. Tapi bukan pesugihan yang kamu kira. Ini jenis yang paling tua, paling kotor dan paling sulit dihapuskan. Namanya pesugihan pengeruak bayi. Diambil dari kata ngeruak, artinya menghapus. Karena untuk memperoleh kekayaan abadi, seseorang harus menghapus nyawa yang baru agar jatah hidupnya itu diperpanjang." Mendengar apa yang diucapkan Mbah Wiryo barusan, Bagas di sini tertegun. Tubuhnya lemas, pandangannya mulai gelap. Jadi itu sebab bayi-bayi di desa ini selalu mati. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Sejak dulu ada perjanjian yang dibuat oleh pendiri desa ini dengan makhluk penunggu gunung di utara sana. Dulu katanya, makhluk itu muncul dalam wujud perempuan berambut panjang membawa kendi dari tanah merah. Ia menjanjikan kemakmuran untuk keturunan mereka asal setiap generasi mau memberikan ruakan bayi yang baru lahir sebagai penggantinya. Bagas tidak dapat berkata apa-apa. Mbah Wiryo pun melanjutkan. Suaranya semakin berat. "Darto adalah keturunan langsung dari keluarga pertama yang menandatangani perjanjian itu. Dan sekarang perjanjian itu sudah jatuh tempo. Ia tidak hanya menumbalkan darah orang lain, tapi darahnya sendiri." Bagas menatap ke arah Mbah Wiryo dan berkata, "Maksud Mbah?" "Iya," jawab Mbah Wiryo. "Ia menyerahkan anaknya sendiri agar perjanjiannya menjadi abadi. Kalau dia berhasil, ia tidak akan mati, tidak akan miskin, tapi jiwanya akan terus digantikan oleh tangisan bayi yang tidak pernah tenang." Seketika saja ruangan rumah Mbah Wiryo terasa dingin. Bagas saat itu ingin langsung pergi dari hadapan Mbah Wiryo, tapi Mbah Wiryo menahan langkahnya. "Bagas," suara pelan dari Mbah Wiryo. "Kamu pikir kenapa kamu bisa mendengar tangisan itu?" Bagas terdiam, membalikan badan, kembali menatap Mbah Wiryo dan menjawab, "Aku ndak tahu, Mbah."
Aku tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Mbah Wiryo tersenyum kecil dan berkata, karena darahmu juga bagian dari tanah ini. Bagas terdiam dan bertanya, maksud Mbah? Mbah Wiryo menatap Bagas dalam-dalam sembari mengatakan, Ibumu adalah anak dari garis keturunan keluarga penjaga perjanjian ini. Darahmu itu, Bagas, membawa dua sisi, yang melindungi dan yang terkait. Mendengar kenyataan itu, Bagas mundur satu langkah, tubuhnya bergetar dan berkata, jadi Mbah, aku ini belum lagi. Bagas selesai berkata, Mbah Wiryo dengan cepat menjawab, belum tentu. Tapi kalau kamu terus ikut campur, mereka akan menganggap kamu sebagai penerus yang menolak dan penolak yang akan digantikan. Barusan apa yang dikatakan oleh Mbah Wiryo, ini seakan-akan menjawab pertanyaan besar yang ada di benak Bagas selama ini. Jawaban yang dicari Bagas datang kembali setelah 10 tahun merantau meninggalkan desa Wekasan. Sejak pertemuan itu, Bagas tak tenang. Bagas mulai bermimpi hal-hal aneh. Dalam mimpi, Bagas berdiri di pinggir kolam Pak Darto. Di permukaan air, ribuan tangan bayi kecil ini muncul, meraih ke arah Bagas sambil berbisik, jangan biarkan dia kembali. Dia lapar, dia haus. Setiap kali Bagas terbangun, dadanya terasa berat dan di bawah tempat tidur Bagas selalu ada jejak lumpur basah seperti bekas kaki kecil. Ibu Bagas mulai sakit. Wajahnya pucat, napasnya pendek, dan suatu malam, saat Bagas menunggu ibunya tidur, ia menggenggam tangan ibunya dan berbisik lirih. Gas, kalau malam nanti ada yang memanggil dari luar, jangan jawab ya nak. Jangan sekalipun kau jawab. Bagas mengangguk. Tapi malam itu, Bagas gagal menepati janji. Sekitar pukul 2 dini hari, Bagas mendengar suara langkah di depan rumah. Lalu suara lirih pelan sekali, seperti dari arah kolam Pak Darto. Suara itu menyeru, Bagas, tolong aku. Itu suara Pak Darto. Bagas berdiri, membuka pelan pintu, dan di bawah cahaya bulan, Bagas melihat sosoknya, kurus, tubuhnya basah kuyup, seperti baru keluar dari dalam air. Tapi wajahnya bukan lagi wajah manusia, matanya hitam penuh dan pelipisnya terlihat ada sesuatu yang bergerak dari bawah kulit, seperti tangan kecil yang mendorong dari dalam. Sosok Pak Darto itu berkata kepada Bagas, bantu aku Gas, bantu aku gak mau lagi, aku cuma mau berhenti. Sontak mendengar itu, Bagas mundur, tubuhnya kaku dan Bagas berkata, Pak Darto, apa yang sebenarnya Bapak lakukan? Sosok Pak Darto tersenyum aneh lalu menunjuk ke arah kolam. Dia sudah keluar. Dia mau cari pengganti. Dari kejauhan, Bagas mendengar suara gemericik air, lalu suara itu datang lagi. Tangisan bayi, tapi kali ini tangisan itu seperti berasal dari dalam tanah, dari setiap sudut rumah, dari dalam dada Bagas sendiri. Tangisan yang berubah menjadi tawa kecil, lalu suara lirih yang berbisik tepat di telinga Bagas. Suara itu berkata, Sekarang giliranmu Bagas. Malam itu, Bagas tidak tidur sama sekali. Sejak matahari terbenam, rumah terasa sesak. Udara berat dan aroma anyir darah serta dupa menempel di pakaian. Ibu Bagas hanya duduk di kursi kayu. Wajahnya pucat, tangan gemetar sembari memegang kain kafan kecil. Ibu Bagas berkata, Aku tahu malam ini ia akan datang.
Sekitar pukul 1, terdengar suara langkah di luar. Kali ini bukan dari arah halaman depan, tapi dari kolam Pak Darto yang terletak di ujung kebun belakang rumah. Suara itu berat, terseret seperti seseorang berjalan menepaki lumpur basah. Dan dari kejauhan, muncul cahaya merah samar menari dari permukaan air. Bagas menahan napas dan dari bayangan itu, muncul sosok Pak Darto. Tubuhnya kurus, wajahnya berubah hitam keabuan, matanya melotot kosong, di punggungnya ada bayangan seperti bayi menempel, menjerit pelan, tangannya mendorong dari dalam kulit. Ia berjalan ke arahku, langkahnya berat tapi pasti. "Bagas," suaranya serak. "Sekarang waktumu untuk meneruskan." Bagas menatapnya. "Pak, ini sudah gila. Apa yang Bapak lakukan?" Ia tersenyum tipis dan berkata, "Kamu tidak akan selamat jika menolak. Darah itu sudah mengikatmu." Nah, Bagas teringat kata-kata Mbah Wiryo. Darahku membawa dua sisi, perlindungan dan ikatan. Tapi Bagas tidak ingin ikut dalam lingkaran ini. Dengan segenap tenaga, Bagas menolak. Bagas menutup mata dan mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk berteriak, "Tidak, aku tidak akan memberikan nyawa orang lain." Dan tiba-tiba, dunia seakan runtuh. Bagas merasakan tarikan kuat dari tanah, dari udara, dari setiap sudut rumah. Suara tangisan bayi terdengar di telinga Bagas, di dada Bagas, dan di seluruh tubuh Bagas. Bagas hampir pingsan, tapi berhasil menahan diri. Dan saat itu, ibu Bagas tiba-tiba terdorong jatuh di depan kolam. Ia memegang dadanya, napasnya tersengal, sembari berkata, "Bagas, nak, selamatkan dirimu. Aku sudah cukup. Aku sudah cukup." Melihat itu Bagas berlari menahannya, tapi tangannya lemah dan tubuhnya mulai memucat. Bagas merasakan sesuatu menghisap napasnya keluar dari tubuhnya. Aku menjerit dan tiba-tiba muncul cahaya putih terang dari atas kolam. Bayangan Pak Darto menjerit, terhuyung mundur. Makhluk yang menempel di punggungnya menangis keras lalu lenyap ke dalam air, meninggalkan tubuh Pak Darto yang kini terlihat manusia biasa. Tubuhnya lemas, matanya kosong, dan ia tersungkur di tanah, tidak bernyawa lagi. Ibu tetap memandangku, tersenyum tipis, dan berkata, "Yang lagi nonton, jangan lupa subscribe dulu, like video ini, kalau tidak akan aku datangi malam ini juga." "Ikuti hatimu, Bagas. Jangan terjebak seperti dia." Aku memeluk ibu. Tanganku basah oleh air dari dalam kolam. Baunya amis dan asap dupa masih menempel di udara. Aku tahu kutukan itu mungkin tidak sepenuhnya hilang, tapi setidaknya aku berhasil menghentikan lingkaran berikutnya. Keesokan harinya, Bagas membawa ibu ke kota. Tubuh ibu masih lemah, tapi alhamdulillah ibu selamat. Desa Wekasan sunyi. Rumah Pak Darto terbengkalai, kolamnya tetap gelap dan tenang. Tapi kadang, Bagas masih mendengar tangisan bayi samar dari kejauhan. Dan sampai hari ini, Bagas berjanji pada diri sendiri tidak ada kekayaan yang sepadan dengan nyawa manusia, terutama nyawa yang belum sempat hidup. Pesugihan, apapun bentuknya, adalah jalan yang harus dihindari, dan pengeruak bayi adalah peringatan paling kelam bagi siapapun yang ingin membeli keberuntungan dengan harga darah. Bagas masih tinggal di kota sampai sekarang. Setiap malam Jumat Kliwon, kadang Bagas terbangun karena suara lirih yang terdengar di telinganya. Tapi Bagas tahu itu bukan lagi permintaan, namun itu peringatan bahwa desa terpencil itu, Desa Wekasan dan makhluk-makhluk yang menjaga perjanjian tua itu selalu menunggu siapapun yang ingin menukar nyawa dengan janji kekayaan abadi.